Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 520, Kesulitan Meninggalkan, 2. Kepala sekolah menghela napas lega, takut beberapa siswa mungkin membuat Yun Feng marah. Dia menyeka keringat di dahinya dan tersenyum. Kalau begitu kamu bisa bicara. Kamu bisa bicara. Tidak, saya sudah mengatakan semua yang perlu saya katakan. Sudah waktunya untuk pergi, jawab Yun Feng santai. Zeran dan Murong Yuntian sama-sama agak melankolis. Yun Feng tersenyum pada Zeran. Selamat tinggal. Kamu tidak perlu mengantarku pergi. Dia juga mengangguk pada Murong Yuntian. Yun Feng naik ke langit dan menatap Zeran dari atas. Dia berbalik dan menghilang ke langit sebagai seberkas cahaya. Zeran dan Murong Yuntian menatap langit dengan linglung untuk waktu yang lama. Kepala sekolah juga melihat ke langit dengan kaget. Terbang di langit, dia sudah mencapai tingkat raja. Dewa, pemanggil tingkat raja. Zeran memperhatikan sebentar dan tiba-tiba tertawa. Dia melompat dan duduk di batu raksasa lagi. Sudut mulut Murong Yuntian terangkat sedikit dan dia berbisik kepada kepala sekolah. Kepala sekolah, ayo keluar. Kepala sekolah tiba-tiba berbalik. Lehernya agak sakit. Dia mengangguk dan mengikuti Murong Yuntian keluar dari gunung belakang. Sekelompok siswa yang mengelilingi gunung belakang juga melihat ke atas dengan kecemburuan dan obsesi yang jelas di mata mereka. Murong Yuntian berbalik sedikit dan menatap pemuda yang sedang berlatih di atas batu raksasa dengan mata terpejam. Dia menurunkan matanya sedikit. Bekerja keras. Bekerja keras untuk mengejar ketinggalan dengannya. Yun Feng kembali ke kotamu dari sekolah God of War. Yun Jing masih harus tinggal di kotamu lebih lama. Begitu Yun Feng kembali, Mu Xiaojin berlari dan menariknya ke tempat latihan keluargamu. Apa yang salah? Yun Feng mengangkat alisnya dengan curiga. Jejak kekhawatiran melintas di mata besar Mu Xiaojin. Saudara Seng bertarung dengan Ku Lanyi lagi. Wajah Yun Feng membeku. Sepertinya amarah di hati kakaknya itu masih ada. Ketika dia datang ke arena seni bela diri, dia melihat dua orang saling bertarung. Keduanya adalah penyihir, tetapi mereka bertarung dengan tangan dan kaki mereka. Itu adalah pertempuran jarak dekat. Dentang, Ku Lanyi ditinju lagi di wajahnya. Berbeda dengan beberapa hari terakhir ketika dia dipukuli secara pasif, Ku Lanyi melawan dan tubuh Yun Seng juga terluka. Ketika Yun Feng tiba, Yun Seng melihat saudara perempuannya yang berharga dan segera berhenti dan pergi. Feng, kamu kembali. Yun Feng mengangguk. Melihat Yun Seng dan Ku Lanyi sama-sama dalam keadaan menyesal, dia merasa sedikit tidak berdaya. Ya, aku kembali. Kamu pergi menemui Zeran, kan? Zeran tidak buruk. Dia cukup kuat. Lebih penting lagi, dia pria yang murni. Itu lebih baik daripada pria aneh ini. Yun Seng berkata dengan keras. Wajah Ku Lanyi hampir sepenuhnya hitam setelah mendengar itu. Yun Seng, aku sudah membiarkanmu memukulku berkali-kali, dan kamu masih memarahiku secara tidak langsung. Mata hitam Ku Lanyi menjadi dingin saat aura pria meledak. Yun Seng mencibir. Aku harus menghajarmu. Ku Lanyi tampak seperti laki-laki sekarang. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada aura femininnya yang menawan, kejantanan yang dia pancarkan secara bertahap mengubah kesan Yun Seng tentangnya. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana pria ini telah mengambil keuntungan dari saudara perempuannya secara terang-terangan di masa lalu, sikap Yun Seng yang baru saja berubah kembali normal. Zeran tidak cocok untukku, kata Yun Feng santai. Ku Lanyi tertawa. Yun Feng melihat memar di wajahnya yang tampan dan mengerutkan kening. Atasi itu. Ada senyum di mata Ku Lanyi. Dia melirik Yun Seng dengan puas, menyiratkan bahwa Yun Feng paling peduli padanya. Elemen cahaya dengan cepat menghilangkan memar di wajahnya. Mu Xiaojin berjalan ke Yun Seng dan melihat memar di wajahnya, takut dia akan kesakitan. Yun Seng tersenyum lembut. Unsur air yang lembut juga membuat memar hilang dalam waktu singkat. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya tanpa daya. Saudaraku, aku akan pergi dalam beberapa hari. Begitu cepat. Mengapa kamu tidak tinggal lebih lama lagi? Yun Feng tersenyum lembut. Jika saya tinggal lebih lama lagi, saya tidak ingin pergi. Aku tidak bisa menikmati diriku sendiri selamanya. Sudah waktunya bagi saya untuk pergi. Petik 2. Yun Seng hendak mengatakan sesuatu, tapi Mu Xiaojin menghentikannya. Mu Xiaojin tersenyum pada Yun Feng. Xiao Feng, aku akan menyiapkan apapun yang kamu butuhkan.
Yun Feng menggelengkan kepalanya. Dia memiliki semua yang dia butuhkan. Dia tidak membutuhkan siapapun untuk menyiapkan apapun. Dia melangkah maju dan menyentuh kepala Mu Xiaojin. Jangan khawatir. Chang Hai akan menemukan jalan kembali. Mata Mu Xiaojin memerah saat dia menyerahkan benda yang dia kenakan di dadanya kepada Yun Feng. Itu adalah satu-satunya kenangan yang tersisa Mu Chang Hai di dunia ini dan kunci kembalinya Mu Chang Hai. Xiao Feng, aman. Itu yang paling penting, kata Mu Xiaojin sambil terisak. Mu Chang Hai memang penting baginya, tapi Yun Feng juga sangat penting. Aku akan melindunginya. Kulanyi berjalan mendekat dan berkata dengan santai. Yun Feng meliriknya dengan heran. Kulanyi tiba-tiba menjadi dingin. Mengapa? Apa kau ingin pergi sendiri? Yun Feng memang ingin pergi sendiri saat itu. Lebih tepatnya, dia tidak berharap Kulanyi pergi bersamanya. Ketika Kulanyi mengatakan bahwa dia ingin pergi bersamanya, Yun Feng memang sedikit terkejut. Kau tidak ingin aku ikut denganmu. Kulanyi mengangkat alisnya, dengan tatapan berbahaya di matanya. Napas Yun Feng menegang dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Yun Feng telah meninggalkan dendam pribadinya tentang masalah ini. Itu adalah pilihan terbaik bagi Kulanyi untuk pergi bersama Feng. Bagaimana dia dan ayahnya bisa tenang jika Yun Feng pergi sendirian? Bagus kalau dia ikut denganmu, kata Yun Feng. Kulanyi meliriknya. Dia akhirnya mengatakan sesuatu yang bagus. Yun Feng berkata dengan suara rendah, tidak apa-apa. Ayo pergi bersama. Mata Kulanyi berkilauan beberapa kali saat dia menatap Yun Feng dalam-dalam. Setelah dia diberitahu tentang ini, Yun Jing tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya memberitahu Yun Feng bahwa jika mereka menemukan cabang lain dari keluarga Yun, mereka dapat bergabung dengan keluarga Yun di kota Chunfeng di benua timur jika mereka mau. Berita bahwa Yun Feng pergi menyebar seperti rumput liar. Benua timur gempar. Tidak ada yang tahu apa arti kepergian Yun Feng, tetapi semua orang tahu bahwa bahkan jika Yun Feng pergi, keluarga Yun tidak akan mudah untuk dihadapi. Namun, 4 kerajaan, termasuk Kekaisaran Feng Yun, semuanya menghela nafas lega. Keberadaan Yun Feng di benua timur sudah tak terkalahkan. Kepergiannya secara alami menghilangkan batu besar. Kaisar ini segera merasa jauh lebih santai. Giok transmisi suara Yun Feng sering berdering selama beberapa hari terakhir. Secara alami, itu tidak lain adalah ayahnya yang murah. Zanli mengganggu Yun Feng dengan sound transmission jade sepanjang waktu setiap hari. Apa yang dia katakan membuat Yun Feng merasa ingin tertawa. Putri, sejak kau pergi, bawalah ayahmu bersamamu. Bab 521, Kesulitan Meninggalkan 3. Yun Feng menutup telinga padanya. Ayah murahan ini harus memiliki identitas yang mulia dan kepribadian yang tidak bermoral. Jika ayah murahan ini mengikutinya, maka perjalanan ini akan menjadi bencana. Memegang prinsip menghindari masalah, Yun Feng terus mengabaikannya. Akhirnya hari keberangkatan pun tiba. Zanli tahu bahwa dia tidak bisa membujuk Yun Feng, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Dia ingin Yun Feng membawa beberapa orang lagi bersamanya, tapi Yun Feng menolaknya lagi. Pada akhirnya, Zanli tidak punya pilihan. Putriku, siapapun yang berani menggertakmu di benua barat harus memberitahuku. Aku akan bergegas dan menguliti mereka hidup-hidup. Yun Feng terkekeh dalam pikirannya. Ayahnya yang murah pasti menunggu kesempatan ini untuk pergi. Sebelum mereka berangkat, Yun Feng memberitahu Ao Jin dengan giok transmisi suara. Setelah mendengar bahwa Yun Feng akan pergi ke benua barat, Ao Jin tertawa terbahak-bahak. Masih ada beberapa hal yang naga tidak bisa tangani. Ketika saya selesai, saya akan pergi ke benua barat untuk menemukan Anda. Yun Feng tersenyum dan memutuskan sambungan. Meskipun orang-orang di kotamu tahu bahwa dia akan pergi, mereka tidak tahu waktu yang tepat. Yun Feng tidak ingin melihat mereka pergi. Pagi-pagi sekali, Yun Feng sudah siap untuk pergi dengan tenang. Yun Sheng, Mu Xiaojin dan Yun Jing semuanya datang untuk mengantarnya pergi. Mereka semua khawatir dalam pikiran mereka. Yun Feng tersenyum tak berdaya. Dengan kekuatannya saat ini, kemungkinan dia diganggu sangat rendah. Sudah bagus dia tidak menggertak orang lain. Ditambah dengan Kulanyi, penyihir elemen cahaya, mustahil baginya untuk mati. Aku pergi, kata Yun Feng santai. Dia bangkit dan melayang ke langit. Lan Yi dan api kecil sudah kembali. Bakso melompat ke bahu Yun Feng. Tanpa pamit atau merasa sedih dan enggan berpisah,
Yun Feng berbalik dengan rapi dan terbang menuju area terluar kota Mu tanpa menoleh ke belakang. Dia segera menghilang. Air mata menggenang di mata Mu Xiaojin. Yun Seng memeluk Mu Xiaojin, merasa sedikit tercekik di hatinya. Tidak ada ekspresi lain di wajah serius Yun Jing, tapi tinjunya yang terkepal perlahan mengendur pada saat ini. Mereka meninggalkan. Summoner jenius yang dibanggakan keluarga Yun akhirnya meninggalkan benua timur dan memulai perjalanan baru. Setelah meninggalkan kota Mu, Yun Feng menuju ke barat. Benua barat berada di sisi barat benua timur. Ada deskripsi rinci tentang benua barat di jurnal yang ditinggalkan oleh tuannya. Sistem benua barat berbeda dari benua timur. Benua timur berisi 4 kerajaan dan kekuatan keseimbangan rahasia dari Mercenary Union. Benua timur selalu relatif damai, tetapi benua barat benar-benar berbeda. Menurut jurnal itu, sistem kekaisaran sudah ada di benua barat sejak lama, tetapi kekuatan sekte mengendalikan kekaisaran alih-alih keluarga kerajaan. Awalnya ada 3 kerajaan di benua barat, tetapi secara bertahap, kekuatan keluarga kerajaan menurun. Kekuatan sekte meningkat. Pada akhirnya, sekte sepenuhnya menggantikan mereka. Sistem kekaisaran benar-benar menghilang dari benua barat dan digantikan oleh kekuatan sekte. Saat ini, ada 3 sekte besar di benua barat yang menggantikan 3 kerajaan asli. 3 sekte besar adalah Aula Bulan Cerah, Aula Hutan Leluhur dan Aula Seribu Salju. 3 aula itu seperti 3 kerajaan, berlawanan dan saling menekan. Berbeda dengan sistem di benua timur, orang-orang di benua barat dilahirkan tanpa batasan sistem apapun. Jumlah penyihir dan prajurit bisa dikatakan sama. Kelahiran summoner jauh lebih mudah daripada di benua timur dan rasionya juga lebih tinggi. Hanya ada 1 atau 2 summoner di benua timur yang jarang terlihat dalam 100 tahun, tetapi ada lebih dari 100 summoner di benua barat. Ada juga 3 organisasi khusus di benua barat, Serikat Prajurit, Serikat Sihir, dan Serikat Pemanggilan. Ketiga organisasi khusus ini memiliki independensi relatif mereka sendiri, tetapi anggota dari 3 sekte memiliki rasio yang sama di dalamnya. Dapat dikatakan bahwa ketiga sekte mengoperasikan ketiga aliansi ini bersama-sama dan tidak satu pun dari mereka menyerah pada yang lain. Ada juga sering konflik antara 3 sekte. Tanpa kekuatan keseimbangan rahasia dari Mercenary Union di benua timur, keseimbangan di benua barat sepenuhnya ditekan oleh 3 aula. Entah mereka bertiga hidup bersama, atau salah satu dari mereka akan mendominasi dunia. Keseimbangan di antara 3 aula berlanjut selama ratusan tahun begitu saja. Itu berlanjut sampai sekarang dan perkembangan kekuatan dari 3 aula menjadi semakin mengakar. Tidak mudah untuk menggulingkan salah satu dari mereka, jadi ketiga aula juga menyerah. Meskipun perjuangan lokal tidak berhenti, mereka masih tampak damai di permukaan. Yun Feng mengetahui tentang situasi di benua barat dari jurnal masternya. Dia tercengang. Kedua benua itu memang berbeda. Garis darah adalah perbedaan mendasar. Di benua barat, jumlah penyihir dan prajurit sama dan ada juga banyak pemanggil. Ini adalah sesuatu yang mustahil di benua timur. Namun, dalam hal kekuatan, benua timur dan benua barat sebanding. Meskipun benua barat tidak kekurangan penyihir dan pemanggil, kekuatan keseluruhan para pejuang di benua timur tidak bisa diremehkan. Selain itu, ada juga Mercenary Union. Selain itu, rintangan antara dua negara yang sulit dilintasi, pegunungan 10.000 binatang. Di antara benua timur, barat dan tengah, ada punggung bukit yang tinggi dan panjang. Punggungan ini disebut pegunungan 10.000 binatang. Hutan berkabut yang berada di sebelah kota Chunfeng hanyalah sebagian kecil dari pegunungan 10.000 binatang. Pegunungan 10.000 binatang juga merupakan area di mana binatang ajaib tinggal. Ini adalah dunia binatang sihir. Siapapun yang ingin menyeberangi tempat ini akan mati di sini. Mustahil untuk menyeberangi pegunungan 1000 binatang dari tanah, tetapi itu adalah cerita yang berbeda di langit. Meskipun mereka akan menghadapi binatang ajaib di langit, itu jauh lebih mudah daripada di tanah. Yun Feng dan yang lainnya secara alami melewati udara. Bukannya tidak ada komunikasi antara benua timur dan barat, tetapi komunikasi ini juga terputus-putus. Jika ada apa-apa, para utusan hanya akan mengendarai tunggangan terbang mereka bolak-balik. Hanya ada beberapa orang yang bisa memiliki tunggangan terbang, dan ada juga sangat sedikit ahli tingkat raja yang bisa terbang. Mereka segera tiba di pegunungan 10.000 binatang. Lapisan samar awan putih melayang di bawah kaki Yun Feng.
Yun Feng samar-samar bisa melihat area gelap yang sangat besar di bawah. Itu adalah area di mana Magic Beast aktif. Little Fire dan Lan Yi tegang di sepanjang jalan. Sebagai binatang ajaib, mereka lebih sensitif terhadap aura kuat tertentu. Ku Lan Yi tertawa. Tidak ada yang cukup bodoh untuk memprovokasi kita. Tepat setelah Ku Lan Yi mengatakan itu, tawa aneh datang dari depan. Tawa itu sangat keras. Api kecil dan Lan Yi segera meledak dengan momentum yang ganas dan tampak ganas. Bab 521, Kesulitan Meninggalkan 3. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Yun Feng menutup telinga padanya. Ayah murahan ini harus memiliki identitas yang mulia dan kepribadian yang tidak bermoral. Jika ayah murahan ini mengikutinya, maka perjalanan ini akan menjadi bencana. Memegang prinsip menghindari masalah, Yun Feng terus mengabaikannya. Akhirnya hari keberangkatan pun tiba. Zanli tahu bahwa dia tidak bisa membujuk Yun Feng, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Dia ingin Yun Feng membawa beberapa orang lagi bersamanya, tapi Yun Feng menolaknya lagi. Pada akhirnya, Zanli tidak punya pilihan. Putriku, siapapun yang berani menggertakmu di benua barat harus memberitahuku. Aku akan bergegas dan menguliti mereka hidup-hidup. Yun Feng terkekeh dalam pikirannya. Ayahnya yang murah pasti menunggu kesempatan ini untuk pergi. Sebelum mereka berangkat, Yun Feng memberitahu Ao Jin dengan giok transmisi suara. Setelah mendengar bahwa Yun Feng akan pergi ke benua barat, Ao Jin tertawa terbahak-bahak. Masih ada beberapa hal yang naga tidak bisa tangani. Ketika saya selesai, saya akan pergi ke benua barat untuk menemukan Anda. Yun Feng tersenyum dan memutuskan sambungan. Meskipun orang-orang di kotamu tahu bahwa dia akan pergi, mereka tidak tahu waktu yang tepat. Yun Feng tidak ingin melihat mereka pergi. Pagi-pagi sekali, Yun Feng sudah siap untuk pergi dengan tenang. Yun Seng, Mu Xiaojin dan Yun Jing semuanya datang untuk mengantarnya pergi. Mereka semua khawatir dalam pikiran mereka. Yun Feng tersenyum tak berdaya. Dengan kekuatannya saat ini, kemungkinan dia diganggu sangat rendah. Sudah bagus dia tidak menggertak orang lain. Ditambah dengan Ku Lan Yi, penyihir elemen cahaya, mustahil baginya untuk mati. Aku pergi, kata Yun Feng santai. Dia bangkit dan melayang ke langit. Lan Yi dan api kecil sudah kembali. Bakso melompat ke bahu Yun Feng. Tanpa pamit atau merasa sedih dan enggan berpisah, Yun Feng berbalik dengan rapi dan terbang menuju area terluar kotamu tanpa menoleh ke belakang. Dia segera menghilang. Air mata menggenang di mata Mu Xiaojin. Yun Seng memeluk Mu Xiaojin, merasa sedikit tercekik di hatinya. Tidak ada ekspresi lain di wajah serius Yun Jing, tapi tinjunya yang terkepal perlahan mengendur pada saat ini. Mereka meninggalkan. Summoner jenius yang dibanggakan keluarga Yun akhirnya meninggalkan benua timur dan memulai perjalanan baru. Setelah meninggalkan kotamu, Yun Feng menuju ke barat. Benua barat berada di sisi barat benua timur. Ada deskripsi rinci tentang benua barat di jurnal yang ditinggalkan oleh tuannya. Sistem benua barat berbeda dari benua timur. Benua timur berisi 4 kerajaan dan kekuatan keseimbangan rahasia dari Mercenary Union. Benua timur selalu relatif damai, tetapi benua barat benar-benar berbeda. Menurut jurnal itu, sistem kekaisaran sudah ada di benua barat sejak lama, tetapi kekuatan sekte mengendalikan kekaisaran alih-alih keluarga kerajaan. Awalnya ada 3 kerajaan di benua barat, tetapi secara bertahap, kekuatan keluarga kerajaan menurun. Kekuatan sekte meningkat. Pada akhirnya, sekte sepenuhnya menggantikan mereka. Sistem kekaisaran benar-benar menghilang dari benua barat dan digantikan oleh kekuatan sekte. Saat ini, ada 3 sekte besar di benua barat yang menggantikan 3 kerajaan asli. 3 sekte besar adalah Aula Bulan Cerah, Aula Hutan Leluhur dan Aula Seribu Salju. 3 aula itu seperti 3 kerajaan, berlawanan dan saling menekan. Berbeda dengan sistem di benua timur, orang-orang di benua barat dilahirkan tanpa batasan sistem apapun. Jumlah penyihir dan prajurit bisa dikatakan sama. Kelahiran summoner jauh lebih mudah daripada di benua timur dan rasionya juga lebih tinggi. Hanya ada 1 atau 2 summoner di benua timur yang jarang terlihat dalam 100 tahun, tetapi ada lebih dari 100 summoner di benua barat. Ada juga 3 organisasi khusus di benua barat, Serikat Prajurit, Serikat Sihir, dan Serikat Pemanggilan. Ketiga organisasi khusus ini memiliki independensi relatif mereka sendiri,
tetapi anggota dari 3 sekte memiliki rasio yang sama di dalamnya. Dapat dikatakan bahwa ketiga sekte mengoperasikan ketiga aliansi ini bersama-sama dan tidak satu pun dari mereka menyerah pada yang lain. Ada juga sering konflik antara 3 sekte. Tanpa kekuatan keseimbangan rahasia dari Mercenary Union di benua timur, keseimbangan di benua barat sepenuhnya ditekan oleh 3 aula. Entah mereka bertiga hidup bersama, atau salah satu dari mereka akan mendominasi dunia. Keseimbangan di antara 3 aula berlanjut selama ratusan tahun begitu saja. Itu berlanjut sampai sekarang dan perkembangan kekuatan dari 3 aula menjadi semakin mengakar. Tidak mudah untuk menggulingkan salah satu dari mereka, jadi ketiga aula juga menyerah. Meskipun perjuangan lokal tidak berhenti, mereka masih tampak damai di permukaan. Yun Feng mengetahui tentang situasi di benua barat dari jurnal masternya. Dia tercengang. Kedua benua itu memang berbeda. Garis darah adalah perbedaan mendasar. Di benua barat, jumlah penyihir dan prajurit sama dan ada juga banyak pemanggil. Ini adalah sesuatu yang mustahil di benua timur. Namun, dalam hal kekuatan, benua timur dan benua barat sebanding. Meskipun benua barat tidak kekurangan penyihir dan pemanggil, kekuatan keseluruhan para pejuang di benua timur tidak bisa diremehkan. Selain itu, ada juga Mercenary Union. Selain itu, rintangan antara dua negara yang sulit dilintasi, pegunungan 10.000 binatang. Di antara benua timur, barat dan tengah, ada punggung bukit yang tinggi dan panjang. Punggungan ini disebut pegunungan 10.000 binatang. Hutan berkabut yang berada di sebelah kota Chunfeng hanyalah sebagian kecil dari pegunungan 10.000 binatang. Pegunungan 10.000 binatang juga merupakan area di mana binatang ajaib tinggal. Ini adalah dunia binatang sihir. Siapapun yang ingin menyeberangi tempat ini akan mati di sini. Mustahil untuk menyeberangi pegunungan 1000 binatang dari tanah, tetapi itu adalah cerita yang berbeda di langit. Meskipun mereka akan menghadapi binatang ajaib di langit, itu jauh lebih mudah daripada di tanah. Yun Feng dan yang lainnya secara alami melewati udara. Bukannya tidak ada komunikasi antara benua timur dan barat, tetapi komunikasi ini juga terputus-putus. Jika ada apa-apa, para utusan hanya akan mengendarai tunggangan terbang mereka bolak-balik. Hanya ada beberapa orang yang bisa memiliki tunggangan terbang, dan ada juga sangat sedikit ahli tingkat raja yang bisa terbang. Mereka segera tiba di pegunungan 10.000 binatang. Lapisan samar awan putih melayang di bawah kaki Yun Feng. Yun Feng samar-samar bisa melihat area gelap yang sangat besar di bawah. Itu adalah area di mana Magic Beast aktif. Little Fire dan Lan Yi tegang di sepanjang jalan. Sebagai binatang ajaib, mereka lebih sensitif terhadap aura kuat tertentu. Ku Lanyi tertawa. Tidak ada yang cukup bodoh untuk memprovokasi kita. Tepat setelah Ku Lanyi mengatakan itu, tawa aneh datang dari depan. Tawa itu sangat keras. Api kecil dan Lan Yi segera meledak dengan momentum yang ganas dan tampak ganas. Bab 522, Kesulitan Meninggalkan 4. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Beberapa orang benar-benar bodoh, kata Yun Feng dengan santai sambil mengeluarkan tongkat di tangannya. Kekuatan mentalnya, di bawah penyelidikan yang tajam saat itu, membuat Yun Feng menyadari bahwa kekuatan makhluk yang bodoh dan provokatif ini berada di atas miliknya. Bayangan besar dan tebal terus mendekati Yun Feng dan yang lainnya. Secara bertahap, bayangan itu mengungkapkan tubuh aslinya. Itu adalah bentuk binatang ajaib yang membuat orang ingin muntah saat melihatnya. Salah satu matanya berada di tengah kepalanya. Itu tidak memiliki leher dan kepalanya terhubung langsung ke tubuhnya. Ada lapisan benjolan seperti katak di permukaan tubuhnya yang mengeluarkan bau menyengat. Itu memiliki sepasang sayap seperti kelelawar di punggungnya dan mengepak perlahan. Keganasan melintas di mata serigala api kecil saat mengeluarkan serangkaian raungan rendah. Bentuk manusia Lan Yi langsung berubah menjadi tubuh asli dari binatang ajaib, yang menunjukkan bahwa yang ada di depan mereka ini harus membuat mereka habis-habisan. Apa ini? Menjijikkan? Bisik Ku Lanyi dengan jijik. Yun Feng sedikit mengernyit, merasa sedikit tidak nyaman. Bahkan bakso di bahunya tampak jijik. Pesta yang lesat, The Magic Beast berbisik dengan suara serak yang aneh, seperti serangga yang menangis putus asa. Aku, Yu Xiu, akan memakan kalian semua. Yun Feng melebarkan mata hitamnya. Yu Xiu. Tercatat dalam buku binatang ajaib milik tuannya bahwa Yu Xiu suka bertarung. Itu brutal,
jelek dan sebagian besar kekuatannya milik tipe yang kuat. Yun Feng mengerutkan kening. Binatang itu agresif, jadi dia pasti tidak bisa melawannya. Selain itu, kekuatan Yu Xiu berada di atas miliknya. Itu berada di puncak level monark, atau bahkan lebih tinggi. Jangan melawannya secara langsung. Ambil jalan memutar dan lewati. Yun Feng mentransmisikan pikirannya. Api kecil dan Lan Yi keduanya mengangguk. Kulanyi juga mengerti apa yang dipikirkan Yun Feng. Yu Xiu menjerit aneh dan membuka mulutnya. Lidah merahnya sudah menjulur keluar. Panjangnya ratusan meter. Yun Feng dan yang lainnya segera dipisahkan oleh lidah. Menurut instruksi Yun Feng, mereka tidak menyerang Yu Xiu secara langsung, mencoba untuk melewatinya dan dengan cepat melewati pegunungan 10.000 binatang. Namun, bagaimana Yu Xiu, yang suka berkelahi, membiarkan mereka pergi dengan mudah? Jangan pernah berpikir untuk pergi. Dengan raungan marah, lidah Yu Xiu melesat ke arah api kecil, sementara ekornya, yang bersembunyi di balik punggungnya, tiba-tiba berayun keluar dan mengenai punggung Lan Yi. Lan Yi menjerit kesakitan. Kecepatan Griffin bersayap 4 tidak bisa dibandingkan dengan Yu Xiu ini. Pak, dengan tamparan ganas, tubuh Lan Yi jatuh langsung dari langit di bawah serangan sengit. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut ketika dia melihat ini. Dia baru saja memasuki langit di atas pegunungan 10.000 binatang dan dia sudah menjadi lawan yang kuat. Lan Yi sangat kacau setelah satu serangan. Kembali, teriak Yun Feng. Tubuh jatuh Lan Yi berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari cincin kontrak Yun Feng. Lidah Yu Xiu sudah melilit api kecil sepenuhnya pada saat ini. Cairan tajam mengalir menuju Little Fire melalui lidahnya. Brengsek, jangan pernah berpikir untuk memakanku. Little Fire membalik cakar serigalanya dan menggambar garis berdarah di tubuh Yu Xiu. Yu Xiu berteriak kesakitan saat ekornya yang seperti cambuk menyapu lagi, mengenai tubuh api kecil. Sial, Yun Feng meraung ketika dia melihat api kecil diserang. Api kecil langsung berubah menjadi seberkas cahaya merah tua dan kembali ke cincin kontrak. Pada saat ini, dua binatang ajaib yang ditangkap Yu Xiu tiba-tiba menghilang. Itu sangat marah. Mata merah itu menatap Yun Feng dengan tegas. Melihat itu, Kulanyi segera meraih Yun Feng dan berlari ke depan dengan cepat. Yu Xiu meraung dengan marah dan tubuhnya sepertinya telah berteleportasi saat mengejar Yun Feng. Ini akan menyusul cepat atau lambat. Lepaskan saya. Yun Feng menepis tangan Kulanyi dengan tiba-tiba. Wajah Kulanyi menjadi gelap. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu masih bisa berlari jika kamu mencoba yang terbaik. Sudah terlambat. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Dia menyingkirkan tongkatnya dan dua bola energi elemental muncul di tangannya. Raungan Yu Xiu datang dan Yun Feng tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya. Suara elemen guntur menyatu dengan elemen angin, seperti ular perak yang tak terhitung jumlahnya mengaum. Energi unsur menyatu yang besar muncul di tangan Yun Feng dan dia merasa kosong dan hampir pusing. Yun Feng menggigit lidahnya dengan keras dan melemparkan bola elemen di tangannya. Ayo pergi. Dia mengulurkan tangannya dan menarik Kulanyi. Keduanya berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke depan. Bang! Ada suara memekakkan telinga. Dengan bantuan energi gila, itu menyebar dan meraung di langit seperti ombak. Badai energi besar menyapu, dan Yun Feng hanya merasa matanya menjadi hitam. Dia perlahan melonggarkan cengkeramannya di tangan Kulanyi, dan tubuhnya benar-benar terpesona oleh energi yang kuat. Sebelum Yun Feng memejamkan matanya, dia mendengar Kulanyi berteriak dengan gila, dan kemudian gelap. Suara air panas dan angin sepoi-sepoi yang bertiup melewati telinganya membawa aroma rumput dan suara napas. Yun Feng sudah sadar kembali. Dia perlahan membuka matanya dan melihat sebuah rumah jerami bobrok. Itu sangat sederhana dan hampir tidak ada perabotan dasar. Jari-jari Yun Feng bergerak sedikit. Tubuhnya sakit dan kaku, tapi dia harus bisa bergerak. Kamu sudah bangun. Sebuah suara terkejut terdengar. Yun Feng menoleh dan melihat seorang gadis kecil, yang tampaknya berusia lebih dari 10 tahun, berjalan dari luar gubuk jerami bobrok. Dia menatap Yun Feng dengan mata hitamnya yang besar, penuh dengan kegembiraan. Kamu menyelamatkanku. Yun Feng mengangkat alisnya sedikit dan gadis kecil itu terkekeh. Ibuku dan aku menyelamatkanmu bersama. Anda jatuh di tepi sungai dan sepertinya Anda terluka parah. Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Yun Feng menggelengkan kepalanya dengan lembut dan melirik gadis kecil itu lagi.
Wajah kecilnya sangat bersih dan fitur wajahnya bisa dibilang cantik. Namun, pakaian di tubuhnya compang camping dan sepatu di bawah kakinya sudah robek. Situasi keuangan keluarga ini sangat memalukan. Hanya aku, Yun Feng terus bertanya. Gadis kecil itu mengangguk. Ya, hanya kamu. Kamu pucat dan dingin saat itu. Petik 2. Tampaknya Kulanyi terpisah darinya. Memikirkan situasi ini, Yun Feng agak khawatir. Dia tersenyum pada gadis kecil itu. Di mana tempat ini? Juga, siapa namamu? Gadis kecil itu melihatnya dengan linglung untuk beberapa saat, dan wajah kecilnya menjadi sedikit merah karena suatu alasan. Dia berkata dengan sangat cemas, saya Xia King. Ini adalah desa bulan tersembunyi. Desa bulan tersembunyi. Itu memiliki kata, bulan, di namanya. Apakah itu wilayah Bright Moon Hall? Apakah ini wilayah yang diperintah oleh Bright Moon Hall? Tanya Yun Feng. Xia King mengangguk. Ya, bukankah kamu anggota Bright Moon Hall? Bab 523, Yun Feng menerima murid 1. Yun Feng tersenyum. Saya seorang kultivator mandiri. Xia King sangat tercerahkan. Ada penggarap independen di mana-mana. Mereka mandiri dan bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Jauh lebih sulit bagi mereka untuk berlatih daripada yang lain. Identitas Yun Feng sebagai seorang kultivator individu adalah penjelasan yang paling cocok. King Ching. Terdengar suara perempuan dari luar rumah. Itu sangat lembut dan indah. Gadis kecil itu menjulurkan kepalanya dan melihat sekeliling. Ibuku memanggilku. Aku akan memberitahumu ketika aku kembali. Dia berbalik dan berlari keluar. Yun Feng mengeluarkan giok transmisi suara dengan membalik tangannya dan auranya meresap ke dalam batu giok. Kulanyi. Kulanyi. Yun Feng memanggil beberapa kali, tetapi Kulanyi tidak menjawab. Dia semakin mengerutkan kening. Mereka benar-benar terpisah. Pingsannya disebabkan oleh kelelahan kekuatan mentalnya. Dia tidak tahu sudah berapa lama sejak dia pingsan kali ini. Kekuatan mental di tubuhnya baru pulih setengahnya. Kecepatan pemulihan kali ini jauh lebih lambat dari sebelumnya. Anak, suara leluhur terdengar di kepala Yun Feng. Yun Feng terkejut. Mengapa leluhur terdengar kelelahan? Leluhur, ada apa? Yun Feng bertanya dengan cemas. Nenek moyang menghela nafas panjang. Benua barat berbeda dari benua timur. Anda mungkin tidak dapat merasakan apapun, tetapi tampaknya ada elemen tertentu di benua barat yang cukup menekan jiwa. Saya lelah karena tekanan sekarang. Petik 2. Apa? Kekuatan mental Yun Feng melonjak, tapi dia tidak bisa mendeteksi fluktuasi yang aneh. Mungkin hal yang bisa menekan jiwa ada di udara. Nak, kamu harus berhati-hati di benua barat. Semuanya tergantung pada Anda. Saya harus tidur sebentar, atau saya tidak akan bisa melakukannya. Suara leluhur perlahan diturunkan sampai sunyi. Yun Feng mengangguk. Itu baik-baik saja selama leluhurnya baik-baik saja. Namun, benua barat memang terlalu aneh. Tekanan yang menargetkan jiwa. Untungnya, leluhur hanya merasa sedikit lelah. Jika tekanannya terlalu kuat, bukankah leluhur akan dimusnahkan? Saudari, suara Xia King datang. Yun Feng meredakan ekspresi di wajahnya. Dia sekarang berusia 16 tahun, tetapi pikirannya jauh lebih dewasa daripada orang seusianya. Selain peningkatan kekuatan dan ranahnya, cakrawalanya jauh melampaui rekan-rekannya. Cukup menyegarkan bagi Yun Feng untuk mendengar gadis berusia 10 tahun ini memanggil saudara perempuannya. Ibu bilang bagus kalau kamu bisa bergerak. Mari makan bersama. Ada senyum ramah di wajah kecil Xia King. Yun Feng memiliki kesan yang sangat baik tentang anak ini. Belum lagi dia adalah penyelamatnya, dia harus diberi imbalan atas kebaikannya. Baik, Yun Feng bangkit dari tempat tidur. Meskipun tubuhnya masih sakit, dia baik-baik saja. Dia turun dari tempat tidur dan mengikuti Xia King keluar dari kamar. Yun Feng juga melihat hal-hal lain dengan jelas. Mereka jauh lebih sulit daripada yang dia pikirkan. Kedua rumah jerami itu dibangun bersebelahan. Atapnya agak compang camping. Jika ada hujan, rumah pasti akan bocor. Ada halaman kecil di luar. Beberapa ayam dan bebek sedang makan di luar. Ada pagar rendah yang berantakan di tepinya. Selain itu, hanya ada beberapa likorais yang menumpuk di sana. Tidak ada yang lain. Seorang wanita sedang duduk di depan sebuah meja di halaman. Mejanya juga sangat kecil dan ada 3 bangku di sekelilingnya. Yun Feng berjalan mendekat dan melirik makanan di atas meja. Dia bisa melihat bahwa meskipun itu hanya bubur biasa dan lauk pauk,
itu adalah makanan paling mewah yang bisa ditawarkan ibu dan anak perempuannya. Xia Qing duduk di bangku dengan senyum di wajah kecilnya. Yun Feng menatap wanita di sebelahnya. Meskipun dia berada di ruangan yang lusuh dan mengenakan pakaian compang camping, dia memancarkan temperamen yang damai dan tenang. Dia bukan udik sama sekali. Bagaimana perasaanmu, Bu? Tanya wanita itu. Yun Feng menemukan bahwa cara dia berbicara sangat elegan. Pasti ada kisah sedih dalam keluarga ini. Terima kasih telah menyelamatkan saya, Nona. Saya Yun Feng. Aku sudah baik-baik saja. Xia Qing membisikkan nama Yun Feng pelan di samping. Wanita itu tersenyum. Bagus sekali kamu baik-baik saja. Mari makan. Ini hanya beberapa makanan kasar. Tolong jangan keberatan. Yun Feng tertawa. Bagaimana dia keberatan? Dia memakan makanan itu tanpa ragu-ragu. Sedikit kelegaan melintas di mata wanita itu ketika dia melihat ini. Mereka bertiga belum makan lama ketika Yun Feng mengerutkan kening. Sekelompok langkah kaki berjalan ke arah mereka. Mereka tampak tidak ramah. Xia Qing tampaknya juga menyadarinya. Dia segera berdiri dan berlari ke pagar untuk melihatnya. Dia berbalik dan berteriak, "Ibu, mereka di sini lagi." Ekspresi wanita itu membeku. Dia segera menarik Yun Feng dan mendorongnya ke dalam gubuk jerami. Setelah menutup pintu, wanita itu memperingatkan, "Nona, jangan keluar. Kita akan baik-baik saja." Yun Feng tidak mengatakan apa-apa ketika dia didorong masuk. Dia hanya mengikuti pengaturan tuan rumah. Setelah didorong ke dalam gubuk jerami, Yun Feng melambaikan tangannya dan bersembunyi di angkasa. Dia berdiri di depan jendela yang pecah dan melihat segala sesuatu di luar. Xia Qing melindungi ibunya di belakangnya. Meskipun tubuhnya yang kurus tidak bisa menahan apapun, ada sedikit keberanian dan tekad di wajah kecilnya. Sudut mulut Yun Feng perlahan meringkuk. Dia memiliki kepribadian yang baik. Setelah beberapa saat, sekelompok orang sudah tiba di luar pagar. Yun Feng menyipitkan matanya sedikit. Pemimpinnya, juga seorang gadis kecil. Kaca, gadis kecil yang memimpin menendang pagar yang sudah tak tertahankan menjadi berkeping-keping. Setelah tendangan ini, pagar semua jatuh ke tanah. Gadis kecil yang menendang pintu itu berjalan dengan angkuh dengan 4 atau 5 pria di belakangnya. Mereka semua adalah prajurit level 5. Xiaomin, tidak ada lagi yang bisa kamu hancurkan di sini. Wanita itu melingkarkan lengannya di bahu Xia Qing dan menatap gadis kecil arogan di depannya dengan kelembutan di matanya. Sepertinya ini bukan pertama kalinya mereka bertemu. Mereka tampaknya adalah teman lama dan dia tahu apa yang ingin dilakukan gadis kecil itu. Aku sedang tidak dalam mood yang baik hari ini. Gadis kecil itu berbalik dan melihat sekeliling. Ketika dia melihat dua rumah jerami bobrok, sudut mulutnya melengkung dan dia mengulurkan jarinya. Hancurkan mereka. Melihat ini, Xia Qing segera menjadi sedikit ketakutan. Mengabaikan nasihat ibunya, dia bergegas ke depan gadis kecil itu dengan langkah besar. Gadis kecil itu sangat terkejut sehingga dia mundur setengah langkah. Seorang prajurit segera melangkah maju dan mengayunkan tinjunya. Tubuh Xia Qing dengan gesit menghindar ke samping. Xiaomin, kau sudah selesai. Ibu saya dan saya telah memutuskan semua hubungan dengan keluarga Xia. Kami tidak berhutang apapun padamu. Kami tidak berhutang apapun pada keluarga Xia. Bab 524, Yun Feng menerima murid 2. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Xiaomin tersipu setelah mendengar itu. Kau tidak berhutang padaku. Tentu saja kau berhutang padaku. Anda berhutang saya seorang ayah. Hancurkan mereka semua. Mengikuti auman Xiaomin, beberapa prajurit level 5 segera bergegas ke gubuk jerami, mengambil barang-barang acak dan menghancurkannya dengan keras. Melihat ini, Yun Feng segera keluar dari lubang di atap dan berdiri di atas gubuk jerami. Ibu, kakak itu, wajah Xia Qing memucat. Wanita itu meraih tubuh kecil Xia Qing dengan erat untuk menghentikannya bergerak. Xiaomin, aku tidak membunuh ayahmu. Wajah Xiaomin penuh amarah dan matanya penuh amarah. Kaulah yang menyebabkan kematiannya. Anda jalang. Jika bukan karena Anda, bagaimana dia akan mati? Kaulah yang melahirkan jalang ini. Anda mencuri barang-barang saya. Petik 2. Yun Feng bersembunyi di langit dengan tatapan dingin. Dia berbicara begitu kejam di usia yang begitu muda. Xia Qing tersipu. Xiaomin, kamu tidak boleh menyebut ibuku jalang.
Xia Xiaomin tertawa terbahak-bahak. Ada jejak kekejaman di wajahnya yang muda dan lembut. Menggerutu. Kamu dan ibumu sama-sama menyebalkan. Petik 2. Kecelakaan, kedua gubuk jerami runtuh di bawah kekuatan brutal beberapa prajurit. Xia Qing dan hati wanita itu menegang ketika mereka melihat ini, tetapi mereka tidak menemukan Yun Feng di gubuk jerami yang runtuh. Keduanya tidak bisa membantu tetapi merasa lega. Nona, sudah selesai. Beberapa prajurit tersenyum, meminta pujian. Xia Xiaomin mencibir. Melihat bahwa tidak ada hal lain di halaman yang bisa dihancurkan, dia akhirnya mendengus jijik dan berjalan ke Xia Qing. Matanya penuh dengan kelicikan dan kekejaman yang tidak sesuai dengan usianya. Xia Qing, apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk bertarung denganku? Apakah Anda pikir Anda adalah anggota keluarga Xia hanya karena Anda bermarga Xia? Biarkan saya memberitahu Anda dan ibu Anda hanya cocok untuk menjadi hantu menangis ketika Anda mati. Kamu bahkan tidak punya kuburan. Xia Qing menggigit bibirnya dan menatap Xia Xiaomin di depannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yun Feng penuh dengan kekaguman di benaknya saat dia berdiri tinggi di langit. Gadis itu tahu bagaimana bertahan. Xiaomin, apakah kamu sudah selesai? Jika Anda sudah selesai, silakan kembali. Wanita itu menghela nafas tak berdaya. Dia sama sekali tidak marah karena apa yang dikatakan gadis itu. Xia Xiaomin dengan arogan berbalik dan pergi dengan sekelompok orang, hanya menyisakan kekacauan. Ibu dan anak itu berdiri dengan tenang di halaman tempat kedua gubuk itu runtuh. Xia Qing menggigit bibirnya dengan keras dan tubuh kecilnya terus bergetar. Wanita itu menghela nafas tak berdaya. Yun Feng mendarat di tanah dan berjalan keluar dari ruang. Wanita itu sedikit terkejut melihat Yun Feng, tapi dia juga lega. Syukurlah kau baik-baik saja. Aku sangat menyesal. Aku bahkan tidak punya kamar untukmu lagi. Wanita itu terkekeh pelan. Xia Qing berdiri di sana dengan keras kepala. Yun Feng menggelengkan kepalanya. Nonaku menyelamatkan hidupku. Saya tidak punya apa-apa untuk dikeluhkan. Petik 2. Wanita itu tersenyum dan menyenggol Xia Qing. Qing Qing, bawa saudari ini ke rumah Bibi Wang untuk malam ini. Nona, apakah kamu tidak pergi? Yun Feng menatap wanita itu, yang tersenyum. Aku tidak akan pergi. Saya akan tinggal di tumpukan jerami untuk malam ini dan mencari seseorang untuk membantu saya besok. Xia Qing segera menggelengkan kepalanya. Aku tidak pergi. Aku akan tidur di tumpukan jerami bersama ibuku. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Pergi. Wanita itu mendorong Xia Qing. Xia Qing berdiri di sana dengan keras kepala. Yun Feng menggelengkan kepalanya. Bagaimana kamu bisa tidur di tumpukan jerami? Karena Anda telah membantu saya, izinkan saya mengembalikannya. Petik 2. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan hendak mengatakan tidak, tetapi dia tidak mengambil hati kata-kata Yun Feng. Bagaimanapun, Yun Feng tampak seperti anak setengah dewasa dari luar. Wanita itu hendak mengatakan sesuatu ketika dia melihat tindakan Yun Feng. 2 cincin sudah terpasang di jari manisnya. Wanita itu tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya. Nona, Anda, suara wanita itu bergetar entah kenapa. Xia Qing juga melihat cincin di tangan Yun Feng dan berteriak tiba-tiba, matanya bersinar terang. Cincin kontrak. Seorang pemanggil. Anda seorang pemanggil. Petik 2. Yun Feng tersenyum ringan dan membelai kedua cincin itu dengan jarinya. Dia membuka mulutnya dengan lembut. Api kecil, Lan Yi. Dengan teriakan, 2 berkas cahaya melesat keluar dari cincin kontrak dan secara bertahap membesar di tanah, berubah menjadi 2 sosok. Mata Xia Qing berkilauan dan mulutnya selalu berbentuk O. Mata wanita itu juga penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Seorang pemuda tinggi dan tampan muncul dari cahaya terlebih dahulu. Mata birunya bersinar dengan cahaya lembut, dan ada pola misterius di sisi pipinya. Kemudian, lampu merah gelap di sebelahnya memudar. Yun Feng mengira dia akan melihat bentuk asli dari Little Fire Magic Beast. Lagi pula, itu tidak pernah berubah. Namun, ketika lampu merah gelap memudar, Yun Feng berkedip dan menatap orang di depannya dengan kaget. Saudara api, Anda telah berubah, kata Lan Yi acuh tak acuh. Sosok di sebelahnya meraung dengan marah, apakah kamu pikir aku mau? Jika saya tidak memulihkan kekuatan saya dan merasa tidak nyaman, saya tidak akan berubah. Yun Feng berjalan ke depan dan mengusap kepala Little Fire setelah berubah.
Itu memiliki rambut merah menyala dan sepasang mata hitam yang sehitam batu yang dipoles. Yun Feng mengukur api kecil di depannya. Dilihat dari tingginya, itu adalah kepala yang lebih pendek darinya. Setelah Little Fire berubah, itu sebenarnya anak kecil. Apakah mereka binatang ajaib? Suara Xia Qing datang. Matanya terus menilai Little Fire dan Lan Yi. Dia tahu tentang binatang ajaib, tetapi mereka tidak terlihat seperti ini. Mereka jelas manusia. Little Fire melirik dengan mata hitamnya. Kebrutalan di matanya membuat Xia Qing sedikit takut. Tubuhnya tidak bisa membantu tetapi tersentak. Little Fire mendengus dan membuang muka dengan jijik. Tuan, pemanggil. Wanita itu merenung lama dan akhirnya memanggil Yun Feng. Yun Feng berbalik dan tersenyum pada wanita itu. Kau tidak perlu memanggilku seperti itu. Panggil saja aku Yun Feng. Summoner adalah orang yang paling terhormat dimanapun mereka berada. Tidak banyak summoner di benua barat. Meskipun ada lebih dari 100 dari mereka, masing-masing dari 3 aula hanya memiliki nomor 2 digit. Area yang diperintah oleh 3 aula sangat luas sehingga masih sangat jarang untuk melihat summoner dalam distribusi seperti itu. Nama desa bulan tersembunyi menunjukkan bahwa itu adalah tempat kecil. Wanita itu tahu betapa sulitnya bertemu dengan summoner di sini. Dia benar-benar tidak menyangka gadis seperti itu menjadi seorang summoner. Kejutan di hati wanita itu belum memudar. Dia juga mengukur 2 binatang ajaib di depannya dengan matanya, mengetahui bahwa kekuatan Yun Feng tidak terduga. Bab 525, Yun Feng menerima murid 3. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Kakak Yun, apakah mereka berdua binatang ajaib? Xia Qing berkedip dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Yun Feng terkekeh dan berjalan untuk menarik Xia Qing. Hati wanita itu entah kenapa menegang ketika dia melihat Xia Qing mendekati kedua binatang ajaib itu, takut bahwa kedua binatang ajaib itu akan menyakiti anaknya. Lihat baik-baik, Yun Feng menarik Xia Qing di depan Little Fire dan Lan Yi. Meskipun dia sedikit takut dalam pikirannya, Xia Qing masih mengumpulkan keberanian dan mengamati mereka dengan cermat. Lan Yi sangat lembut dan tidak melepaskan terlalu banyak aura binatang ajaib, tetapi api kecil benar-benar berbeda. Meskipun dia memiliki penampilan anak laki-laki yang imut, dia penuh dengan kebrutalan sepanjang waktu. Apa yang kamu lihat? Raung api kecil dengan tidak sabar. Itu menyilangkan tangannya di belakang kepalanya dan memalingkan muka dengan dingin. Xia Qing tersentak dan tiba-tiba tersenyum. Api kecil mengertakkan gigi. Manusia, apa yang kamu tertawakan? Xia Qing tersenyum manis pada Little Fire. Aku punya nama. Ini Xia Qing. Petik 2. Api kecil terkejut. Kemudian, ia menoleh dengan jijik. Yun Feng terkekeh dan menyentuh kepala Little Fire lagi. Little Fire memasang senyum yang tidak wajar. Gigi tajam serigala awan masih ada di sana, sedikit bersinar dengan cahaya putih. Jika ada orang lain yang menyentuh kepalanya, api kecil akan menggigitnya. Tuan, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Tanya Lan Yi. Yun Feng tersenyum dan menunjuk kedua rumah yang telah hancur. Tidak ada yang besar. Saya berutang budi kepada keduanya. Sudah waktunya untuk mengembalikannya. Little Fire dan Lan Yi keduanya mengangguk dan menghilang tanpa sepatah kata pun. Yun Feng tersenyum lembut pada wanita itu. Nyonya, jangan khawatir. Wanita itu benar-benar terpana. Dia tidak bisa kembali ke akal sehatnya sama sekali. Seorang pemanggil, seorang summoner berkata dia berhutang budi pada mereka. Dan sekarang, dia meminta binatang ajaib untuk membantu membangun rumah. Ini adalah pertama kalinya mereka menerima perlakuan seperti itu di dunia. Bagaimanapun, Xia Qing masih anak-anak. Dia mengesampingkan kegugupan awalnya dan tidak terlalu takut pada Lan Yi dan api kecil. Mereka berdua memperbaiki rumah dengan kecepatan yang sangat cepat. Little Fire, yang telah berubah menjadi bentuk manusia, juga bekerja dengan cukup baik. Namun, sangat tidak senang melihat Xia Qing, yang selalu mengobrol di samping, dan selalu terlihat tidak sabar. Yun Feng dan Xia Qing juga bergabung dengan mereka. Pertanyaan Xia Qing dan auman api kecil datang dari waktu ke waktu. Wanita itu memperhatikan dari kejauhan, dan hatinya masih shock. Melihat penampilan Xia Qing, mata wanita itu berkilauan dan dia mengabaikan pikiran yang terlintas di benaknya. Apakah dia terlalu serakah? Segera, 2 rumah kayu sudah dibangun. Dibandingkan dengan rumah jerami asli, rumah ini lebih kokoh dan tahan lama.
Wanita itu tidak tahu lagi bagaimana harus berterima kasih kepada pemanggil. Tak seorang pun akan percaya bahwa dia bisa membiarkan pemanggil membangun rumah sendiri. Xia Qing melihat ke rumah yang telah dibangun dan bersorak untuk sementara waktu. Antusiasme seorang anak membuat Yun Feng tersenyum juga. Segera, waktu sudah malam. Wanita itu menyiapkan makanan dengan sedikit hati-hati. Lagi pula, ada dua binatang ajaib tiba-tiba. Dia tidak tahu apakah mereka akan memakannya. Yun Feng tersenyum lembut. Tidak apa-apa, mereka bisa dimakan. Apa yang dia katakan akhirnya meredakan pikiran cemas wanita itu. Xia Qing duduk di sebelah Yun Feng dengan gembira. Seorang pemanggil. Saudari ini adalah seorang pemanggil. Hati Xia Qing mulai bergerak dan sebuah pikiran akan muncul di benaknya. Setiap anak memiliki impian di lubuk hati mereka, yaitu menjadi seorang summoner. Ini adalah keinginan yang tidak membedakan antar daerah. Itu adalah keinginan yang lebih mudah dicapai di benua barat ini. Mana bakso? Api kecil bergumam. Bakso seharusnya secara otomatis memasuki ruang gelang setelah Yun Feng jatuh pingsan. Segera setelah mengatakan itu, Yun Feng merasa bahwa sesuatu yang kecil melesat keluar dari ruang gelang dan langsung menuju ke bahunya. Ah! Xia Qing terkejut. Ketika dia melihat bakso di bahu Yun Feng, matanya penuh cinta dan dia berharap untuk menyentuhnya. Yun Feng tertawa. Dengan pengalaman Mu Xiaojin di masa lalu, dia tidak berani memberikan bakso kepada orang lain dengan mudah. Dia hanya bisa melihat Xia Qing tanpa daya. Itu tidak suka orang asing mendekatinya. Xia Qing sangat menyesal. Wanita itu tercengang lagi. Dia melihat bakso di bahu Yun Feng. Meskipun wanita itu tidak tahu banyak, dia tahu bahwa itu juga binatang ajaib. Bakso menggosok tubuhnya ke pipi Yun Feng, tampak sedikit khawatir tentang dia. Api kecil tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Apa yang mungkin terjadi pada guru? Bakso berbalik dan terkejut ketika melihat api kecil. Wajah imutnya membeku selama beberapa detik sebelum tiba-tiba berteriak bahagia, lebih keras dan lebih keras dari sebelumnya. Nana, Nana. Wajah Little Fire tiba-tiba memerah, dan rasa malu melintas di dalamnya. Tidak ada yang bisa mengerti apa yang dikatakan Bakso, kecuali api kecil. Tampaknya Bakso mengatakan sesuatu kepada api kecil, yang membuatnya sangat malu. Kamu Bakso, aku akan memakanmu. Little Fire marah pada akhirnya. Itu melompat dan mengeluarkan serigala yang melolong jauh di tenggorokannya. Wajah wanita itu menjadi pucat setelah mendengar itu. Dia juga sangat mengerti bahwa mereka terlihat tidak berbeda dari manusia, tetapi mereka memang binatang ajaib. Bakso tiba-tiba melompat dan mereka berdua segera mengejarnya, memainkan permainan berburu. Lan Yi menghela nafas tak berdaya dan Yun Feng juga tersenyum. Jika Little Fire adalah manusia, itu akan menjadi anak yang sombong. Mereka berdua saling mengejar di luar dengan gembira, sementara orang-orang yang tersisa makan dengan tenang di dalam ruangan. Yun Feng meletakkan mangkuk dan sumpit di tangannya dan menatap wanita itu dengan mata hitamnya. Nona, apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Tangan wanita yang memegang mangkuk itu tiba-tiba bergetar. Xia Qing menatap ibunya dan tidak mengatakan apa-apa. Wanita itu perlahan tersenyum, terlihat sangat sedih. Ini masalah keluarga. Bagaimana saya bisa menyusahkan Anda untuk keluar? Petik 2. Yun Feng mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Nyonya benar. Tidak pantas bagi orang luar sepertiku untuk mencampuri urusan keluarga. Namun, tidak benar tinggal di sini selamanya. Kenapa kamu tidak pindah ke desa? Tempat di mana Xia Qing dan ibunya tinggal adalah area terluar dari Hidden Moon Village. Dapat dikatakan bahwa itu adalah hutan belantara di luar desa. Wanita itu kembali pucat. Xia Qing meletakkan mangkuk dan sumpitnya. Keluarga Xia tidak akan mengizinkan kita untuk kembali. Yun Feng tidak bertanya apa-apa. Melihat wanita itu tidak ingin membicarakannya, dia tidak bertanya lagi. Makanan berlalu begitu saja. Little Fire and Meatball sepertinya agak lelah mengejar. Bakso melompat ke kepala Little Fire dan duduk di sana. Api kecil tidak mempedulikannya. Saat malam tiba, Yun Feng berbaring di tempat tidur dan memikirkan berbagai hal dengan tenang. Bab 526, Yun Feng menerima murid 4. Penerjemah, terjemahan Henye Editor, terjemahan Henye. Kulanyi telah kehilangan kontak dengannya. Dia harus tinggal di tempat yang sama untuk saat ini. Mungkin Kulanyi akan datang untuknya. Dia harus menunggu di sini sebentar sehingga dia bisa belajar lebih banyak tentang benua barat.
Kekuatan mentalnya belum pulih ke puncaknya. Tidak akan terlambat baginya untuk pergi setelah pulih ke kondisi puncaknya. Juga, ibu dan anak itu menyelamatkan hidupnya. Ketika dia pingsan, binatang ajaib biasa akan bisa membunuhnya. Jika bukan karena mereka, dia mungkin benar-benar telah mati. Dia harus melakukan yang terbaik untuk membalas budi ini. Saat dia berbaring di sana dengan tenang, suara langkah kaki tiba-tiba datang dari udara. Yun Feng duduk dengan tajam dan menatap pintu dengan mata hitamnya. Langkah kaki berhenti di luar pintu, dan kemudian sebuah suara kecil terdengar. Kakak, apakah kamu tidur? Apakah itu Xia Qing? Yun Feng turun dari tempat tidur dan membuka pintu. Ini sangat terlambat. Ada apa? Xia Qing berdiri di luar pintu, merasa sedikit ragu dan gelisah. Yun Feng terkekeh saat dia menariknya masuk dan menutup pintu. Beritahu saya, apa yang kamu butuhkan? Gadis kecil itu menundukkan kepalanya dan tetap diam untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, dia jatuh berlutut dengan plop. Yun Feng berdiri di sana dengan kilatan di mata hitamnya dan tetap tenang. Kakak, terima aku sebagai muridmu. Xia Qing berteriak dengan wajah merah. Dia memegang tangannya erat-erat di lututnya saat tubuhnya sedikit gemetar. Mengapa kamu ingin aku menjadi tuanmu? Yun Feng bertanya dengan santai. Xia Qing mengangkat wajahnya yang memerah dan matanya berkilauan di bawah langit malam. Karena kamu seorang pemanggil. Aku juga ingin menjadi pemanggil. Yun Feng tersenyum dengan rasa dingin yang tak bisa dijelaskan di sudut mulutnya. Dia menatap Xia Qing dengan mata hitamnya. Kenapa kamu ingin menjadi pemanggil? Untuk kehormatan, status, merendahkan orang lain. Xia Qing menggelengkan kepala kecilnya dengan keras. Aku tidak mau ini. Saya hanya ingin kekuatan yang kuat. Kekuatan yang bisa melindungi ibuku. Suara kekanak-kanakan bergema di ruangan itu terus-menerus. Apa yang mengaum Xia Qing membuat rasa dingin di sudut mulut Yun Feng meleleh perlahan, dan mata hitamnya memancarkan cahaya lembut. Kekuatan untuk melindungi keluargamu, itu alasan yang bagus. Xia Qing bertekad, aku akan melindungi ibuku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Yun Feng berjalan mendekat dan membungkuk untuk membantu Xia Qing berdiri. Dia menepuk bagian atas kepalanya. Tidak mudah untuk menjadi pemanggil. Mata Xia Qing cerah. Kakak, jadi, kamu sudah setuju. Yun Feng tersenyum ringan. Saya tidak pernah menerima murid. Kamu yang pertama. Xia Qing terkekeh saat kegembiraan melonjak di hatinya. Yun Feng tersenyum. Qing Qing, apakah ada binatang ajaib di sekitar desa bulan tersembunyi? Xia Qing berpikir sejenak dan akhirnya mengangguk. Ya, saya melihat binatang ajaib di tepi sungai tempat Anda pingsan. Petik 2. Yun Feng tersenyum puas. Xia Qing bertanya dengan bingung, Tuan, mengapa Anda bertanya? Sudut bibir Yun Feng melengkung. Tentu saja, untuk menguji apakah kamu memiliki potensi untuk menjadi seorang summoner. Keesokan paginya, Xia Qing membawa Yun Feng ke sungai tempat dia bertemu dengannya. Api kecil dan Lan Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak tegang ketika mereka mendekati sungai. Yun Feng melihat pemandangan di balik gunung di seberang sungai. Itu suram. Desa bulan tersembunyi seharusnya seperti kota Chunfeng, tempat di mana binatang ajaib berkeliaran. Aliran ini jauh dari desa bulan tersembunyi. Selain suara air yang mengalir, tidak ada yang lain. Yun Feng melihat dengan hati-hati dan melihat bahwa aliran itu mengalir ke arah yang sama. Tidak ada binatang ajaib di dekatnya. Tuan, ikut aku. Xia Qing memegang tangan Yun Feng dan berjalan ke depan. Api kecil dan Lan Yi mengikutinya, sementara Bakso tetap di bahu Yun Feng dengan patuh dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dengan matanya yang besar. Saat mereka berjalan maju, area sungai menjadi semakin lebar. Mereka datang ke sebuah gua. Xia Qing menunjuk. Tuan, saya telah melihat binatang ajaib keluar dari dalam. Yun Feng mengangguk. Pasti ada dunia lain di balik gua. Mungkin ada hutan berkabut kedua. Dia akan membawa Xia Qing ke sana ketika dia mendengar suara yang dikenalnya. Kenapa kamu di sini, Jalang? Xia Qing tersipu dan Yun Feng melihat ke belakang. Xia Xiaomin, yang dia temui beberapa hari yang lalu, berdiri tidak jauh. Ketika dia melihat Xia Qing, dia berjalan dengan marah dengan seorang pria dengan fitur wajah yang mengerikan di belakangnya. Melihat cincin di jarinya, Yun Feng menyipitkan matanya sedikit. Jika kamu bisa datang ke sini, mengapa aku tidak? Xia Qing menjawab. Melihat Xia Qing membalas, Xia Xiaomin segera mengangkat tangannya dan hendak menamparnya.
Mata Yun Feng menjadi dingin saat dia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Xia Xiaomin. Kamu siapa? Pikirkan bisnis Anda sendiri, minggir. Xia Xiaomin memelototi Yun Feng dan menarik tangannya kembali dengan paksa. Cengkeraman Yun Feng cukup kuat saat itu. Xia Xiaomin hanya merasakan banyak rasa sakit di pergelangan tangannya dan ternyata bengkak. Apakah tempat ini milik keluargamu? Apakah itu ditandai? Tanya Yun Feng. Xia Xiaomin menggigit bibirnya dan tidak bisa berkata apa-apa. Yun Feng tersenyum ringan. Jika itu bukan wilayahmu, mengapa kamu berteriak? Kamu? Wajah Xia Xiaomin memerah setelah mendengar itu. Pria tidak senonoh di belakangnya berjalan keluar. Xia Xiaomin berseru dengan keluhan, Tuan, bantu saya melampiaskan amarah saya. Pria itu terkekeh dan ekspresinya menjadi lebih cabul. Dia menyentuh cincin yang dia kenakan dengan jarinya dan menunjukkannya dengan sengaja. Xia Qing terkejut ketika dia melihat ini. Seorang pemanggil, pria itu sangat puas saat melihat penampilan Xia Qing, tapi Yun Feng tidak mengubah ekspresinya sama sekali. Dia menatapnya dengan dingin dan pria itu sedikit ketakutan. Karena kamu tahu aku seorang summoner, kamu seharusnya tahu konsekuensi dari membuat marah seorang summoner. Aku tidak akan menyerangmu dengan santai. Anda tidak ingin melakukan ini dengan cara yang sulit. Xia Qing menatap Yun Feng sedikit cemas, tapi Yun Feng tersenyum nyaman. Bagaimana bisa ada begitu banyak summoner di dunia ini? Selain itu, mereka berada di desa kecil. Summoner mana yang bersedia menjadi guru di desa kecil? Api kecil dan Lan Yi berdiri di samping. Kedua binatang ajaib itu sama-sama berwujud manusia, jadi pria itu tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya berpikir bahwa mereka adalah manusia acak. Apakah kamu tidak mendengar itu? Jika kamu mengerti, menyingkirlah dariku. Ekspresi pria itu menjadi garang. Xia Xiaomin menonton di samping dengan bangga. Bab 527, Yun Feng menerima murid 5. Xia Qing tidak ingin menimbulkan masalah bagi Yun Feng. Cukup beruntung bagi Xia Qing bahwa gurunya menerimanya sebagai murid. Xia Qing tidak mau menyebabkan masalah apapun dari lubuk hatinya, bahkan jika dia cemas dalam pikirannya dan bahkan jika dia dihina. Xia Qing dengan patuh mundur selangkah dan berencana untuk pergi, tapi Yun Feng memegang tangannya. Menguasai. Xia Qing mengangkat kepalanya dan melirik Yun Feng. Yun Feng tersenyum pada Xia Qing dan berkata dengan sungguh-sungguh, hari ini, aku akan mengajarimu pelajaran pertamamu. Jangan mundur di depan lawanmu. Air mata menggenang di mata Xia Qing dan dia mengangguk pada Yun Feng dengan keras. Xia Xiaomin mendengar Xia Qing memanggil Yun Feng di dekat telinganya dan dia berteriak, Tuan. Kau bilang dia gurumu. Xia Qing berbalik dan menatap Xia Xiaomin. Tepat sekali. Dia guruku, Yun Feng. Xia Xiaomin tersenyum meremehkan. Di matanya, Yun Feng hanya beberapa tahun lebih tua darinya. Apa haknya untuk menjadi guru orang lain? Tidak seperti gurunya, yang merupakan summoner yang disewa keluarga Xia dari kota besar dengan banyak uang. Karena dia gurumu, mengapa kamu tidak membiarkan guruku bersaing dengan gurumu? Xia Xiaomin mengangkat suaranya dan tersenyum meremehkan Xia Qing. Jika gurumu kalah, berlutut dan bersujud padaku, panggil dirimu Jalang dan ibumu Jalang. Kamu sudah sangat kejam di usia yang begitu muda. Kamu aneh, kata Yun Feng dengan dingin. Xia Xiaomin tersipu. Jika kamu memiliki kemampuan, bertarunglah dengan guruku. Bisakah kamu mengalahkan pemanggil? Pria mesum itu juga tertawa terbahak-bahak, tapi itu terlalu kering. Yun Feng tersenyum dan membelai dagunya dengan jarinya. Jika gurumu kalah, kamu harus melakukan hal yang sama. Xia Xiaomin tercengang. Kita akan membicarakannya setelah kamu menang. Xia Qing memegang tangan Yun Feng, dan Yun Feng menepuk kepalanya. Apakah kamu tidak percaya padaku? Xia Qing mengangguk dengan keras. Tentu saja, dia mempercayai gurunya. Di mata Xia Qing, meskipun Yun Feng tidak benar-benar menyerang, dia sudah sangat kuat untuk bisa mengontrak dua binatang ajaib. Di mana binatang ajaibmu? Yun Feng mengangkat alisnya dan menatap pria di seberangnya. Pria itu tertawa aneh dan berteriak, keluar. Sebuah bola cahaya kuning keluar dari ring. Itu adalah kadal batu pasir berbentuk panjang. Kadal itu mendarat di tanah dengan sangat patuh sehingga tampilan ganasnya hilang. Little Fire dan Lan Yi sama-sama mencibir saat melihat itu. Yun Feng juga sepenuhnya mengerti. Melihat kadal seperti hewan peliharaan di tanah, rasa dingin melintas di matanya. Saya melihat.
Aku seorang pemanggil. Belum terlambat untuk mengakui kekalahan. Pria itu tertawa dan menatapnya dengan bangga. Ketika dia melirik cincin di tangan Yun Feng, dia tiba-tiba tertawa. Kamu juga pemanggil. Di mana binatang ajaibmu? Panggil itu. Jangan bilang kalau cincin itu hanya hiasan. Xia Xiaomin tiba-tiba menjadi gugup setelah mendengar itu. Guru jalang itu juga seorang summoner. Bagaimana itu mungkin? Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Api kecil berjalan dari samping dan berdiri di samping Yun Feng. Itu menatap pria di depannya dengan matanya yang hitam seperti batu yang dipoles. Azabmu tepat di depanmu. Apakah kamu buta? Pria itu tertawa lebih gila lagi ketika dia melihat api kecil di depannya. Anak kecil ini tertawa terbahak-bahak sampai dia agak kehabisan napas. Hahaha, Anda menyebut diri Anda seperti itu. Anda hanya seorang anak kecil dan Anda menyebut diri Anda seperti itu. Sudah cukup baik bahwa saya tidak mengatakan saya seorang kakek. Hahaha. Niat membunuh melintas di mata Little Fire. Tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan lolongan serigala yang dalam. Pria yang masih tertawa itu tiba-tiba berhenti tertawa. Tepatnya, tubuh dan ekspresinya sama-sama membeku. Wajah Xia Xiaomin tiba-tiba menjadi pucat saat dia menatap api kecil. Apakah dia mendengarnya dengan benar? Bocah itu mengeluarkan lolongan serigala saat itu. Apakah dia mendengarnya dengan benar? Apakah kamu mendengar suaraku dengan jelas? Little Fire mengangkat sudut mulutnya sedikit. Kadal di tanah sudah ketakutan oleh raungan ini dan terus menghindar ke belakang. Mulut pria itu membuka dan menutup beberapa kali, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Pria itu menjadi bisu, tetapi Xia Xiaomin tidak. Sihir, binatang ajaib, jeritan yang menusuk terdengar. Api kecil melolong lagi, menakuti Xia Xiaomin ke tanah. Cincin beberapa orang memang hanya untuk pertunjukan, kata Yun Feng dengan malas. Pria itu segera menjadi pucat. Ya dewa, dia benar-benar bertemu kali ini. Dia hanya ingin berpura-pura menjadi seorang summoner. Lagi pula, hampir tidak ada perbedaan antara penjinak dan pemanggil. Dia hanya ingin mencari nafkah. Keluarga Xia memberinya begitu banyak uang. Akan sia-sia jika dia tidak mendapatkan uang. Dia telah hidup seperti ikan di air di desa kecil ini. Dia berpikir bahwa gadis kecil ini sama seperti dia. Mereka semua adalah orang yang sama. Dia tidak menyangka bahwa dia akan sangat sial untuk bertemu dengan summoner di desa sekecil itu. Dan seorang summoner yang tidak bisa dia sakiti. Binatang ajaib yang bisa berubah semuanya di atas level 7. Tuanku, Tuan pemanggil, aku salah, aku salah. Pria itu segera berlutut di tanah dan bersujud terus-menerus. Wajah Xia Xiaomin menjadi merah dan pucat saat melihat ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Anda seorang pemanggil juga. Apakah kamu perlu takut padanya? Xia Xiaomin berteriak dengan marah. Pria itu bersujud sambil berkata, Nona Xia, saya hanya ingin mencari nafkah. Aku bukan pemanggil. Aku hanya seorang penjinak. Apa? Xia Xiaomin melebarkan mata hitamnya. Orang yang keluarga Xia menghabiskan banyak uang untuk disewa sebenarnya adalah penipu. Tidak ada lagi yang bisa saya lakukan untuk mencari nafkah. Kupikir aku tidak akan ketahuan, tapi aku bertemu dengan summoner hari ini. Tuan pemanggil, aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Xia. Xia Xiaomin duduk di sana dengan wajah pucat dan tidak bisa berkata apa-apa. Lelucon ini benar-benar memalukan. Lord Summoner, Anda adalah orang yang murah hati. Mohon maafkan saya. Pria itu terus bersujud dan berpura-pura. Little Fire melengkungkan bibirnya dengan jijik. Nana, teriak Bakso. Api kecil mengangguk. Kamu benar. Betapa bodohnya. Raut wajah pria itu berubah sesaat, tetapi yang lebih penting adalah mempertahankan nyawanya. Yun Feng melambaikan tangannya dan memberi isyarat bahwa dia bisa pergi. Pria itu segera mengucapkan terima kasih dan melarikan diri tanpa peduli apa yang akan terjadi pada Xia Xiaomin. Tuan, Anda luar biasa. Xia King tertawa. Yun Feng agak tidak berdaya. Pria itu tidak bisa bertahan lagi bahkan sebelum dia menyerang. Bahkan jika dia adalah seorang penipu, dia harus bertindak lebih meyakinkan. Dia melirik Xia Xiaomin dan mengangkat alisnya. Apakah kamu ingat apa yang kamu katakan saat itu? Bab 528, Yun Feng menerima murid 6. Penerjemah, terjemahan Henye Editor, terjemahan Henye. Xia Xiaomin tersipu dan menggigit bibirnya, tidak mengatakan apa-apa. Xia King menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, guru.
Xia Qing, kamu tidak perlu berpura-pura baik. Saya mengakui kekalahan hari ini. Tunggu saja. Xia Xiaomin berdiri dan meraung ke arah Xia Qing, lalu lari tanpa melihat ke belakang. Yun Feng menatap punggung Xia Min dan hatinya tenggelam. Hal-hal yang mungkin jauh dari selesai. Namun, jika Xia Xiaomin berani menyakiti muridnya, dia harus mempertimbangkan kekuatannya. Setelah Xia Xiaomin pergi, Yun Feng masuk ke dalam gua bersama Xia Qing. Alasan mengapa Xia Xiaomin datang ke sini juga untuk binatang ajaib. Namun, yang disebut gurunya adalah penipu, jadi dia pasti sedikit marah dalam pikirannya. Setelah memasuki gua, Yun Feng menyadari bahwa tebakannya benar. Sebuah hutan kecil yang tersembunyi muncul di depan matanya dan aura Magic Beast yang lemah bisa terlihat di mana-mana. Api kecil dan Lan Yi telah menekan aura binatang ajaib ke level terendah. Jika tidak, semua binatang sihir tingkat rendah akan melarikan diri. Dari waktu ke waktu, beberapa binatang sihir yang lemah dan tingkat rendah memandang Yun Feng dan yang lainnya dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak merasa tertindas sama sekali dan terlihat santai. Xia Qing membuka matanya dan berteriak dengan penuh rasa ingin tahu. Begitu banyak binatang ajaib. Xia Qing tidak bisa membantu tetapi memanggil dengan lembut. Yun Feng menyentuh kepalanya. Tutup matamu dan fokus. Katakan padaku apa yang kamu lihat. Adegan yang dipanggil leluhur di punggungnya kemudian diputar satu persatu lagi, tapi kali ini bukan di hutan berkabut. Gadis kecil itu saat itu sudah tumbuh menjadi master pada saat ini. Xia Qing menutup matanya dengan patuh. Setelah beberapa saat, dia menjawab, beberapa bola lampu hijau. Mereka sangat cantik. Mendengar gumaman Xia Qing, Yun Feng tersenyum. Anak ini memang berbakat menjadi seorang summoner. Dia bisa merasakan energi unsur yang dipancarkan oleh binatang ajaib. Ini adalah perbedaan mendasar antara summoner dan mage. Xia Qing bisa merasakannya dan sudah melewati ambang batas pertama. Hal terpenting tentang summoner adalah arai kontrak, dan pemahaman arai kontrak bergantung pada diri mereka sendiri. Mungkin butuh sehari, setahun, atau seumur hidup. Yun Feng menatap Xia Qing dengan serius. Seorang summoner membutuhkan lebih banyak pekerjaan daripada profesi lain. Seorang pemanggil menghadapi binatang ajaib. Xia Qing, apakah kamu benar-benar siap? Xia Qing mengangguk dengan tegas. Saya siap. Bahkan jika itu sangat sulit, aku tidak akan menyerah. Yun Feng tersenyum setuju. Kepribadian ini benar-benar mirip dengan miliknya. Dia juga anak yang keras kepala, bukan? Xia Qing hanya di level 1 sekarang, tetapi kekuatan mental di tubuhnya sangat kaya. Seharusnya mudah baginya untuk naik level. Hanya saja dia tidak memiliki bimbingan sistematis sejak dia masih muda, yang menyebabkan situasi saat ini. Bagaimana muridnya bisa jahat? Dia segera mengajari Xia Qing cara berlatih. Identitas lain dari seorang summoner adalah seorang mage. Itu perlu untuk berlatih sihir. Hanya dalam satu hari, energi di tubuh Xia Qing akhirnya beredar perlahan di bawah sisir hati-hati Yun Feng. Itu juga membawa hasil yang mencengangkan. Kecepatan kultivasi gadis kecil itu sangat cepat. Hanya dalam setengah hari, dia sudah menembus ke level 2. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan Yun Feng saat itu, dia masih mencengangkan. Bakat. Yun Feng sangat puas. Muridnya berbakat dan cerdas. Jika dia tidak bertemu dengannya, dia mungkin akan dikuburkan. Seorang pemanggil kemudian akan menghilang di antara masa. Merasakan bahwa levelnya telah meningkat, Xia Qing sangat senang. Lan Yi juga mengangguk setuju di samping. Meskipun manusia lemah, mereka memiliki mentalitas untuk selalu bergerak maju. Lan Yi mengagumi ini. Api kecil bersandar di pohon besar dengan malas dan melirik Xia Qing dengan mata hitamnya. Itu mendengus dan Lan Yi terkekeh. Kakak api, menurutmu murid guru juga cukup bagus, bukan? Wajah Little Fire tiba-tiba menjadi canggung dan meraung, siapa yang mengira gadis itu baik? Dia tidak bisa dibandingkan dengan guru sama sekali. Lan Yi tersenyum dan mengangguk. Dia menyilangkan tangannya dan berkata dengan penuh arti, Saudara api, Anda benar. Bakat guru tak tertandingi. Namun, sebagai murid guru, Qing Qing cukup memenuhi syarat. Qing Qing, api kecil menangis. Itu berbalik ke Lan Yi dengan wajahnya yang tampan tapi luar biasa muda, menatapnya seperti dia adalah monster. Lan Yi mengangkat alisnya. Apa yang salah? Begitulah guru memanggilnya. Dua telinga tiba-tiba muncul di atas kepala Little Fire dan berdiri di atas kepalanya. Lan Yi melihat mereka dan tiba-tiba tertawa.
Dia meletakkan tangannya di perutnya dan menatap Little Fire. Api kecil memandang Lan Yi dengan aneh. Lan Yi menunjuk ke kepala Little Fire, dan Little Fire menyentuhnya perlahan. Setelah menyentuhnya, ia meraung dengan marah dan melolong serigala. Telinganya bahkan bergerak. Apa yang salah? Mendengar raungan serigala Little Fire, Yun Feng melirik dan hanya melihat wajah canggung Little Fire. Tangannya masih menutupi kepalanya, sementara Lan Yi tampak seperti menahan tawanya. Xia Qing melihat ke atas dengan rasa ingin tahu. Api kecil, mengapa kamu menutupi kepalamu? Ekspresi Little Fire berubah. Gadis bodoh, siapa yang mengizinkanmu memanggilku dengan namaku? Xia Qing tertegun sejenak. Kemudian, dia juga tersenyum. Kenapa kamu berbicara seperti orang dewasa? Kamu seumuran denganku. Xia Qing tidak bisa disalahkan karena mengatakan itu. Little Fire tampak seusia dengan Xia Qing. Aku beberapa ratus tahun lebih tua darimu. Api kecil tiba-tiba menurunkan tangannya, dan telinga serigalanya keluar. Setelah melihat itu, Xia Qing berteriak, lucu sekali. Yun Feng juga mengangguk. Api kecil dengan sepasang telinga serigala benar-benar lucu. Wajah Little Fire memerah lagi. Sebagai binatang ajaib yang ganas seperti serigala awan, adalah penghinaan baginya untuk disebut imut oleh orang lain. Alasan mengapa dia tidak berubah adalah karena penampilannya setelah berubah adalah anak laki-laki. Serigala awan telah berubah menjadi anak laki-laki. Little Fire merasa itu sudah cukup memalukan. Diam, kau gadis bau. Api kecil meraung marah. Telinga serigala di kepalanya langsung menghilang dan Xia Qing menunjukkan ekspresi kasihan. Gigi tajam Little Fire terlihat. Tampaknya itu memang sangat marah. Nana, bakso melompat dari suatu tempat dan melompat ke rambut merah api Little Fire. Itu digunakan untuk gerakan bakso dan membiarkannya duduk di rambutnya. Api kecil memalingkan wajah kecilnya ke samping.